Tak seperti biasanya, Amerika Serikat jatuhkan sanksi dan copot kerjasama dengan rezim Zionis karena hal ini, AS mengatakan sangat menjijikan. Semenjak Netanyahu berkuasa, Amerika Serikat tak suka dan menentang seluruh kebijakan yang diterapkan oleh mantan pemimpin Israel yang kini menjabat lagi itu. Rencana Israel melakukan penggusuran di tepi barat yang akan ditempatkan oleh pemukim Zionis ditentang keras oleh Amerika Serikat. Malah Amerika Serikat mengatakan hal itu sangat menjijikan dan Israel berhak untuk mendapatkan hukuman atas aksi yang telah merugikan ribuan warga Palestina itu. Bahkan dikabarkan lewat Kementerian Luar Negerinya jika Amerika Serikat bersedia mencopot beberapa kerjasamanya dengan rezim Zionis. Sementara itu, Amerika Serikat mengecam pernyataan Menteri Keuangan Israel setelah dia menyerukan pemusnahan desa Huwara di Palestina. Amerika Serikat menyebutnya sebagai pernyataan yang memuaskan ataupun memuakan, tidak bertanggung jawab dan menjijikan. Dalam sebuah pidato yang disiarkan televisi, Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich mengatakan desa Huwara perlu dimusnahkan. Saya pikir negara Israel harus melakukannya, ungkapnya. Menanggapi hal itu, selama jumpa pers, juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat Ned Price mengatakan pernyataan Smotrich merupakan hasutan untuk melakukan kekerasan. Price meminta Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan anggota pemerintah lainnya untuk secara terbuka mengutuk komentar tersebut. Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir diketahui berselisih dengan pemerintahan Biden atas kebijakan sayap kanan mereka, termasuk janji untuk memperluas pemukiman ilegal di wilayah Palestina yang diduduki. Washington secara terbuka dan pribadi mendesak pemerintah Netanyahu yang dianggap sebagai salah satu yang paling ekstrim dalam sejarah negara itu agar tidak melanjutkan langkah ini. Israel juga telah menyaksikan aksi protes nasional terhadap rencana Netanyahu untuk melanjutkan langkah-langkah yang akan dilihat sebagai melemahkan Mahkamah Agung dan memberi politisi lebih banyak kekuasaan atas peradilan. Amerika serukan ketenangan, Israel serang Gaza, Palestina balas dengan roket. Pesawat Israel menyerang di Gaza pada hari Kamis sebagai tanggapan atas tembakan roket Palestina. Beberapa hari setelah Amerika Serikat menyerukan ketenangan, tidak ada tanda segera dari peningkatan kekerasan yang lebih luas setelah ketegangan berhari-hari. Tanpa laporan korban serius, pertukaran itu mengikuti pola umum yang menandakan tidak ada pihak yang mencari konflik yang lebih luas. Secara terpisah, Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich mengatakan Israel yang memungut pajak atas nama otoritas Palestina akan menggunakan 100 juta shekel dari dana PA untuk mengkompensasi korban serangan militan Palestina dibandingkan gaji yang dibayarkan PA kepada penyerang, kata keluarga. Tidak ada komentar langsung dari PA. Militer mengatakan serangan udaranya menargetkan situs produksi roket dan senjata yang digunakan oleh Hamas, kelompok militan Islam yang mengontrol jalur yang diblokade. Sebagai tanggapan atas peluncuran roket, tidak ada kelompok Palestina yang mengklaim tembakan roket hari Rabu. Ledakan dahsyat mengguncang gedung dan menerangi langit malam di atas Gaza saat sirine terdengar di kota dan desa Israel di sekitar jalur peringatan tembakan roket yang masuk sebelum fajar pada hari Kamis. Front Demokratik untuk Pembebasan Palestina mengatakan telah menembakkan beberapa roket sebagai tanggapan atas serangan udara dan agresi sistematis terhadap tahanan Palestina di penjara Israel. Baku tembak menggarisbawahi ketegangan antara Israel dan Palestina setelah seorang pria bersenjata Palestina menembak mati 7 orang di dekat sebuah sinagoga di pinggiran Yerusalem dan serangan Israel di tepi barat menewaskan 10 warga Palestina termasuk 8 militan. Tahun lalu adalah yang paling mematikan dalam lebih 1 dekade di tepi barat dengan kekerasan yang terus meningkat menyusul serentetan serangan mematikan Palestina di Israel yang meningkatkan serangan Israel terhadap orang-orang bersenjata.
Presiden Amerika Serikat Joe Biden bertemu dengan Raja Yordania Abdullah di Gedung Putih pada hari Kamis dan keduanya membahas peluang dan mekanisme untuk mengurangi ketegangan, khususnya di tepi barat, antara Israel dan Palestina, kata Gedung Putih dalam sebuah pernyataan. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken meminta kedua belah pihak untuk memulihkan ketenangan saat mengakhiri kunjungan ke wilayah tersebut, di mana dia menegaskan kembali dukungan Washington untuk solusi dua negara untuk konflik yang telah berlangsung selama puluhan tahun. Diplomat tinggi Amerika Serikat untuk Timur Tengah Barbara Leaf dan perwakilan khusus Amerika Serikat untuk urusan Palestina Hadi Am tetap tinggal untuk melanjutkan pembicaraan deeskalasi antara kedua belah pihak dan akan bertemu dengan pejabat Palestina pada hari Kamis. Mereka ada di sana untuk mendukung partai dan langkah yang harus diambil partai untuk memutus siklus kekerasan ini, kata juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat Ned Price. Di Gaza, para aktivis berunjuk rasa untuk mendukung tahanan wanita yang ditahan oleh Israel setelah Menteri Keamanan Nasional sayap kanan Itamar Ben-Gvir yang mengawasi penjara mengatakan dia akan mendorong rencana untuk memperkuat kondisi tahanan Palestina. Ben-Gvir berjanji akan menindak manfaat dan kesenangan yang ditawarkan kepada tahanan Palestina, memerintahkan fasilitas termasuk oven roti yang dioperasikan tahanan di beberapa penjara akan dibatasi. Pejabat Hamas Musir Al-Masri mengatakan kepada Reuters, keputusan terbaru Ben-Gvir menambah bahan bakar ke dalam api. Masalah tahanan selalu menjadi agenda perlawanan Palestina dan jeritan tahanan wanita di dalam penjara musuh Zionis berisiko konfrontasi yang sulit di mana perlawanan Palestina tidak akan diborgol, kata Masri. Secara terpisah, seorang pejabat dari Jihad Islam yang didukung Iran mengatakan delegasi dari kantor politik kelompok itu yang dipimpin oleh kepala faksi di pengasingan Ziad al-Nakhala akan mengunjungi Kairo untuk pembicaraan yang akan mencakup konflik Palestina-Israel. Pejabat itu meminta untuk tidak disebutkan namanya, mengatakan kunjungan itu dijadwalkan sebelum kekerasan terbaru, tetapi dia mengatakan eskalasi saat ini di Gaza dan tepi barat pasti akan dibahas. Kairo juga mengundang pemimpin Hamas, Ismail Haniyeh, yang saat ini tinggal antara Qatar dan Turki untuk pembicaraan terpisah minggu depan, kata seorang pejabat Palestina yang akrab dengan mediasi Mesir.